Assalamualaikum. Kembali lagi dengan channel Widya Chat. Sekarang kita akan membahas materi yang paling banyak di request oleh teman-teman tentang analisis pengendalian mutu hasil perikanan. Oke, sebelum kita mulai, aku mau ngingetin jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Dan juga tekan tombol loncengnya supaya kamu selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oh iya, teman-teman silahkan ditulis di kolom komentar next video apa yang teman-teman ingin kita bahas di channel ini ya. Terima kasih. Soal nomor 1. Hazard Analysis and Critical Control Point dalam pengelolaan hasil perikanan dapat diartikan sebagai A. Acuan bagaimana melakukan proses pengolahan ikan yang baik. B. Suatu sistem yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan potensi bahaya yang nyata untuk keamanan pangan. C. Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat menimbulkan gangguan dan membahayakan kesehatan manusia. Atau D. Jaminan bahwa pangan tidak akan menimbulkan masalah bila dikonsumsi semestinya. Jawaban yang tepat adalah B. Suatu sistem yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan potensi bahaya yang nyata untuk keamanan pangan. Jadi teman-teman, kita harus tahu dulu beberapa definisi-definisi yang sering digunakan dalam kegiatan pengolahan perikanan. Yang pertama ada Good Manufacturing Practice atau GMP, yaitu acuan bagaimana melakukan proses pengolahan ikan yang baik. Kedua adalah HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point, yaitu suatu sistem yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan potensi bahaya yang nyata untuk keamanan pangan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan keamanan pangan? Yaitu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat menimbulkan gangguan dan membahayakan kesehatan manusia. Yang terakhir adalah jaminan pangan. Jaminan bahwa pangan tidak akan menimbulkan masalah bila dikonsumsi semestinya. Soal nomor 2. Karakteristik mutu bahan pangan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu A. Karakteristik tampak dan tersembunyi. B. Karakteristik fisika dan kimiawi. C. Karakteristik kualitatif dan kuantitatif. Atau D. Karakteristik luar dan dalam. Jawaban yang tepat adalah A. Karakteristik tampak dan tersembunyi. Kramer dan Twigg 1983 telah mengklasifikasikan karakteristik mutu bahan pangan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama karakteristik fisik atau karakteristik tampak, meliputi penampilan yaitu warna, ukuran, bentuk dan cacat fisik, kinestika yaitu tekstur, kekentalan dan konsistensi, flavor yaitu sensasi dari kombinasi bau dan cicip. Terus yang kedua adalah karakteristik tersembunyi yaitu nilai gizi dan keamanan mikrobiologis. Soal nomor 3. Keberadaan organisme parasit, kandungan senyawa beracun, atau kandungan polutan merupakan salah satu yang mempengaruhi penurunan mutu hasil perikanan dari segi faktor A. Faktor internal, B. Faktor eksternal, C. Faktor ekonomi, atau D. Faktor primer. Jawaban yang tepat adalah B. Faktor eksternal. Jadi, mutu dari bahan pangan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang internal maupun eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari bahan pangan itu sendiri, yaitu jenis kelamin, ukuran, spesies, perkawinan, dan cacat tubuh. Kalau faktor eksternal berasal dari lingkungannya, seperti jarak yang harus ditempuh hingga ke tempat konsumen, makanan yang dikonsumsi, lokasi budidaya atau penangkapan, keberadaan organisme parasit, kandungan senyawa beracun, atau kandungan polutan. Soal nomor 4. Perbedaan komposisi tubuh dari setiap spesies jelas akan mempengaruhi mutu. Di bawah ini, ikan yang lebih mudah mengalami proses pembusukan adalah A. Ikan dengan ukuran lebih besar dan pipih. B. Ikan yang mengandung banyak lendir di permukaan tubuh. C.
ikan dengan kandungan lemak tidak jenuh tinggi, atau D. ikan dengan kandungan lemak jenuh yang rendah? Jawaban yang tepat adalah C. Ikan dengan kandungan lemak tidak jenuh tinggi. Perbedaan komposisi tubuh dari setiap spesies jelas akan mempengaruhi mutu. Spesies ikan dengan kandungan lemak tidak jenuh tinggi relatif lebih mudah mengalami proses pembusukan dibandingkan ikan yang memiliki kandungan lemak tidak jenuh yang rendah. Spesies ikan berbentuk bulat lebih mudah membusuk dibandingkan dengan spesies yang pipih. Dalam bidang perikanan, ikan berukuran besar dianggap lebih baik dibandingkan dengan ikan yang berukuran kecil dengan beberapa alasan seperti yang pertama adalah ikan besar yang tertangkap selalu disiangi dengan membuang saluran pencernaan yang berisi mikroba pembusuk dan enzim proteolitik sehingga proses pembusukan dapat dihambat. Yang kedua adalah untuk satuan bobot yang sama, ikan besar memiliki luas permukaan lebih kecil untuk memungkinkan kontak dengan mikroba pembusuk atau enzim proteolitik sehingga proses pembusukan lebih lambat. Dan yang terakhir, ikan besar memiliki pH setelah mati lebih rendah dibandingkan dengan ikan yang berukuran kecil, sehingga pertumbuhan mikroba pembusuk pada ikan besar menjadi lebih lambat. Soal nomor 5. Tahap di mana bahan pangan memiliki kesegaran dan mutu seperti ketika masih hidup, namun kondisi tubuhnya secara bertahap menjadi kaku adalah pada fase A. Pre-rigor mortis, B. Rigor mortis, C. Pra-rigor mortis, atau D. Post-rigor mortis. Jawaban yang paling tepat adalah B. Rigor mortis. Jadi teman-teman, segera setelah dipanen atau ditangkap, bahan pangan akan mengalami serangkaian proses perombakan yang mengarah ke penurunan mutu. Proses perombakan yang terjadi pada ikan dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pre-rigor, rigor, dan post-rigor mortis. Pre-rigor adalah tahap di mana mutu dan kesegaran bahan pangan sama seperti ketika masih hidup. Sementara rigor mortis adalah tahap di mana bahan pangan memiliki kesegaran dan mutu seperti ketika masih hidup, namun kondisi tubuhnya secara bertahap menjadi kaku. Pada bahan hewani seperti ikan dan ternak, perubahan bahan pangan dari kondisi elastis menjadi kaku terlihat nyata dibandingkan pada bahan pertanian. Hingga tahap rigor mortis, ikan dan ternak dapat dikatakan masih segar. Namun memasuki tahap post rigor mortis, proses pembusukan daging dan ikan telah dimulai. Soal nomor 6. Di bawah ini yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi penurunan mutu hasil perikanan adalah A. Faktor fisik, B. Faktor kimia, C. Faktor biologi, atau D. Faktor mikrobiologi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Faktor mikrobiologi. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi penurunan mutu bahan pangan, yaitu kerusakan fisik, kimia, dan biologi. Yang pertama adalah kerusakan fisik yang dialami bahan pangan dapat disebabkan oleh perlakuan fisik seperti terbanting, tergencet, atau terluka. Perlakuan tersebut dapat menyebabkan terjadinya memar, luka, dan adanya benda asing pada tubuh hasil perikanan. Pada bagian daging ikan yang mengalami memar, aktivitas enzimnya meningkat sehingga akan mempercepat proses pembusukan. Enzim akan merombak karbohidrat, protein, dan lemak menjadi alkohol, amoniak, dan keton. Yang kedua adalah kerusakan kimia. Penurunan kandungan senyawa kimia pada bahan pangan dapat terjadi selama proses pencucian dan pemanasan. Selama berlangsungnya proses pencucian bahan pangan, banyak komponen senyawa kimia yang akan larut, seperti beberapa protein, vitamin B dan C, dan juga mineral. Yang terakhir adalah kerusakan biologi. Kerusakan biologis pada bahan pangan dapat disebabkan oleh aktivitas mikroba patogen dan pembusuk, baik berupa bakteri, virus, maupun protozoa. Soal nomor 7. Ciri ikan yang telah mengalami proses autolisis adalah A. Sisik ikan terlepas dan terdapat luka pada tubuh. B. Daging ikan tidak kembali ketika ditekan. C. Mata ikan berubah menjadi cekung dan kemerahan. Atau D. Lendir di tubuh ikan semakin menebal dan berbau busuk.
Jawaban yang paling tepat adalah B. Daging ikan tidak kembali ketika ditekan. Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan autolisis adalah proses perombakan sendiri oleh enzim yang berasal dari bahan pangan tersebut. Proses autolisis terjadi pada saat bahan pangan memasuki fase post rigor mortis. Ikan yang mengalami autolisis memiliki tekstur tubuh yang tidak elastis, sehingga apabila daging tubuhnya ditekan dengan jari akan membutuhkan waktu relatif yang lama untuk kembali ke keadaan semula. Bila proses autolisis sudah berlangsung lebih lanjut, maka daging yang ditekan tidak pernah kembali ke posisi semula. Soal nomor 8. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk menghambat penurunan mutu. Upaya tersebut dapat dilakukan sejak bahan pangan dipanen atau ditangkap, maupun selama proses penanganan. Beberapa upaya tersebut antara lain dengan titik-titik kecuali A. Pre-cooling, B. Penyiangan, C. Blanching, atau D. Iradiasi. Karena yang ditanyakan selama proses penanganan, maka yang bukan adalah D. Iradiasi. Teman-teman, ada beberapa proses yang bisa kita lakukan untuk mengurangi terjadinya penurunan mutu ikan pada saat proses penanganan, yaitu diantaranya yang pertama adalah pre-cooling, yaitu proses penurunan temperatur bahan pangan dengan tujuan untuk memperkecil perbedaan antara temperatur bahan pangan dan ruang penyimpanan. Makin kecil perbedaan temperatur tersebut, maka akan mengurangi beban panas yang akan diterima oleh ruang penyimpanan dingin. Yang kedua adalah penyiangan, yaitu proses pembersihan pada produk perikanan. Penyiangan berarti pembersihan sisik, pembuangan kepala, pembuangan isi perut, atau pembuangan kulit. Terus kita bisa melakukan blanching, yaitu penggunaan suhu tinggi dalam waktu singkat untuk tujuan tertentu. Pada produk hewani, blanching dilakukan pada bagian yang dipotong untuk menghambat aktivitas mikroba dan enzim proteolitik. Yang terakhir adalah iradiasi. Iradiasi ini biasanya dilakukan pada saat proses lanjutan dari penanganan, yaitu pengawetan, dengan menggunakan sinar gamma untuk menghambat atau membunuh mikroba sehingga dapat memperpanjang masa simpan produk pangan. Soal nomor 9. Untuk menghambat proses penurunan mutu selama pengolahan dengan menurunkan populasi mikroba, mendenaturasi protein, dan menurunkan kadar air bahan pangan merupakan tujuan dari dilakukannya proses A. Penguapan, B. Perebusan, C. Penyiangan, atau D. High temperature short time. Jawaban yang paling tepat adalah B. Perebusan. Penggunaan suhu tinggi untuk menghambat mikroba pembusuk atau mendenaturasi enzim. Penggunaan suhu tinggi dalam pengolahan bahan pangan antara lain yang pertama adalah high temperature short time. Telah digunakan untuk proses sterilisasi pada produk yang tidak tahan panas, seperti misalnya susu, untuk membunuh mikroba pembusuk sehingga dapat memperpanjang masa simpan. Yang kedua adalah dengan perebusan. Proses pemanasan hingga suhu kurang lebih 1000 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Tujuan utama perebusan adalah untuk menurunkan populasi mikroba, mendenaturasi protein, dan menurunkan kadar air bahan pangan. Yang ketiga adalah penguapan, dengan penurunan kadar air dalam bahan pangan dengan tujuan untuk mengurangi ketersediaan air di dalam bahan pangan sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh mikroba pembusuk untuk tumbuh dan beraktivitas. Prinsip dasar dari penguapan adalah penurunan kelembapan udara lingkungan sedemikian rupa sehingga akan menyebabkan cairan di dalam bahan pangan akan keluar dalam bentuk uap air. Selain dengan peningkatan suhu lingkungan, proses penguapan juga dapat dilakukan dengan menggerakkan udara atau angin atau mengalirkan udara panas ke permukaan bahan pangan. Penambahan senyawa kimia yang ditujukan untuk menghambat aktivitas mikroba pembusuk atau mendenaturasi enzim. Penambahan senyawa kimia dapat dilakukan dengan cara menambahkan asam dengan tujuan A. Menciptakan perbedaan tekanan osmosis antara di dalam bahan pangan dengan lingkungannya. B. Menurunkan pH sehingga aktivitas mikroba pembusuk menurun. C. Menciptakan perbedaan tekanan osmotis antara bahan pangan dan lingkungannya.
Atau D. Meningkatkan 42 senyawa fenol yang bersifat antibakteri. Jawaban yang tepat adalah B. Menurunkan pH sehingga aktivitas mikroba pembusuk menurun. Jadi, penambahan senyawa kimia ditujukan untuk menghambat aktivitas mikroba pembusuk atau mendenaturasi enzim. Penambahan senyawa kimia dapat dilakukan dengan cara melakukan penambahan. Yang pertama adalah asam. Penambahan asam dimaksudkan untuk menurunkan pH sehingga aktivitas mikroba pembusuk menjadi menurun. Asam yang digunakan dapat berupa asam benzot, sorbat, propinat, sulfite, asetat, laktat, nitrat, atau asam sikrat. Yang kedua adalah garam. Penambahan garam dimaksudkan untuk menciptakan perbedaan tekanan osmosis antara di dalam bahan pangan dengan lingkungannya. Peningkatan tekanan osmosis di luar bahan pangan akan menyebabkan keluarnya cairan dari bahan pangan, sehingga cairan di dalam bahan pangan yang dapat dimanfaatkan oleh mikroba pembusuk menjadi menurun. Selain itu, terjadinya proses masuknya komponen garam ke dalam bahan pangan, ion Na+ dan Cl yang bersifat racun akan membunuh mikroba pembusuk dan menyebabkan proses denaturasi protein termasuk enzim. Yang ketiga adalah gula. Penambahan gula dimaksudkan untuk menciptakan perbedaan tekanan osmosis antara bahan pangan dan lingkungannya. Perbedaan tekanan osmosis akan menyebabkan pergerakan cairan di dalam bahan pangan. Bila tekanan osmosis di luar lebih tinggi, maka cairan dari dalam bahan pangan akan keluar. Bila lebih rendah, cairan akan masuk ke dalam sel mikroba sehingga sel akan pecah. Yang terakhir adalah dengan menambahkan antibakteri. Senyawa antibakteri dapat menghambat atau membunuh bakteri. Proses pengasapan akan meningkatkan senyawa fenol yang bersifat antibakteri. Selain meningkatkan senyawa antibakteri, proses pengasapan juga akan menurunkan kandungan air bahan pangan sehingga bakteri pembusuk terhambat pertumbuhannya. Kemudian gas. Penggunaan gas-gas tertentu telah dilakukan untuk meningkatkan penanganan dan pengolahan bahan pangan. Jadi teman-teman, sekian dulu pembelajaran kita mengenai pengendalian mutu hasil perikanan. Semoga dengan sedikit banyaknya materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like dan share ya jika channel ini kalian rasa bermanfaat. Terima kasih.